Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan sejahtera dimanapun kalian berada. Salam teknik informatika unggul. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Rina Rahmatika, dosen program studi Teknik Informatika S1 Fakultas Teknik Universitas Pamulang, yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan dalam mempelajari materi dari mata kuliah pengantar aplikasi komputer bagian Mailmerge menggunakan Microsoft Word 2010 yang terinstal pada sistem operasi Windows 7. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan ya. Tonton terus hanya di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai pengantar dari sistem komputer, juga pengenalan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data sesuai fungsinya masing-masing. Seperti pada Microsoft Office yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu tentang Microsoft Word. Saya pun dalam video sebelumnya sudah menjelaskan mengenai pengelolaan tabel. Bagaimana? Apakah kalian sudah mulai berlatih untuk membuat tabel pada Microsoft Word? Kalau sudah, boleh ya di-share dengan cara kirimkan hasil pembuatan tabelnya di e-learning tugas terstruktur pertemuan 5-nya ya. Pada pertemuan ke-6 ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari bagian dasar penggunaan Microsoft Word, yaitu membuat surat otomatis menggunakan Mailmerge. Karena kalian sudah mendapatkan materi pembelajaran tentang table, jadi pasti untuk materi pembahasan Mailmerge akan lebih mudah lagi dalam memahaminya. Seperti langkah awal membuat Mailmerge, kemudian membuat database, dan memodifikasinya melalui Mailmerge, sampai dengan menampilkan surat yang sudah digabungkan dan mencetaknya. Mungkin selama ini masih banyak nih dari kalian yang kalau buat surat berisikan beberapa data itu diketikkan satu persatu nih data-datanya. Padahal ada cara yang lebih mudah dan lebih terstruktur sehingga membuat kinerja pekerjaan kita menjadi lebih cepat loh. Semoga setelah menonton video pembelajaran ini, kalian mampu untuk mengoperasikan fungsi-fungsi dasar yang bisa kita gunakan di dalam Microsoft Word 2010 untuk membuat surat dengan rapi, kemudian mampu membuat database melalui Mailmerge dengan benar, dan menggabungkan master surat dengan database-nya. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah pembelajaran pengantar aplikasi komputer atau biasa disebut PAK yang akan saya sampaikan dengan metode pembelajaran demonstrasi. Jadi silakan nanti perhatikan baik-baik ya. Mari kita mulai. Teman-teman mahasiswa, Mailmerge merupakan aplikasi dalam surat menyurat yang sudah disediakan oleh sebuah aplikasi yang digunakan untuk menulis di dalam komputer, seperti halnya Microsoft Word. Mailmerge ini sangat memungkinkan si pengguna untuk dapat membuat surat dalam jumlah yang sangat banyak, dengan format isi yang sama dengan cepat. Di mana Mailmerge di sini digunakan untuk keperluan surat menyurat atau administrasi yang memiliki jumlah data yang banyak. Dalam membuat Mailmerge ada 2 dokumen yang digunakan. Yang pertama, dokumen master, yaitu merupakan dokumen utama yang dimana isinya sama untuk semua penerima. Kemudian yang kedua ada data source, merupakan sebuah dokumen di mana isinya hanya khusus untuk masing-masing penerima saja, seperti nama dan alamat si penerima. Data source di sini dapat berupa data yang ada di Excel, di Access,
atau di kontak pada Outlook, dan lain sebagainya. Nah, sebelum mempelajari lebih jauh mengenai sumber data atau data source, maka kita harus mengenal istilah fields dan juga record. Perhatikan pada gambar berikut ini. Pada gambar, kita bisa lihat di sana. Field yaitu sekumpulan data yang memiliki jenis yang sama. Dilihat pada gambar di sana ada NIDN, nama lengkap, alamat, nomor telepon. Nah, itu merupakan suatu field. Sedangkan record merupakan kumpulan dari beberapa fields seperti yang terlihat pada gambar yang terisi oleh data-data dari tiap-tiap fields. Nah, itu disebut sebagai records. Dalam membuat mail merge, yang pertama adalah kita harus membuat dokumen master terlebih dahulu. Kemudian, kalau sudah dibuat dokumen masternya, langkah selanjutnya dalam membuat surat massal dengan menggunakan mail merge adalah membuat tabel sumbernya. Ada beberapa langkah dalam membuat sebuah tabel sumber dalam mail merge yang nantinya akan digabungkan dengan sebuah dokumen surat utama. Akan tetapi, yang paling mudah adalah dengan membuat terlebih dahulu tabel dari sumber datanya, di mana tabel sumber datanya dapat kita buat dengan menggunakan Microsoft Office Word atau juga dengan Microsoft Office Excel. Berikut, mari sama-sama kita buat contoh dokumen master yang akan kita buat dengan menggunakan Microsoft Word. Pertama-tama kita buat dulu suratnya ya, perhatikan baik-baik. Nah, jangan lupa juga nanti kalau suratnya sudah dibuat, di save ya atau disimpan. Oke, di sini saya sudah memiliki format untuk surat yang akan kita gunakan dalam memasukkan mail merge. Nah, di sini sudah ada surat keterangan kelakuan baik ya, sudah ada isinya. Nah, sekarang ini akan kita isikan ya surat tersebut dengan data-data yang dibutuhkan seperti nama, NISN, kemudian tempat lahir dan tanggal lahir. Seperti yang sudah saya jelaskan teorinya sebelumnya, bahwa dalam membuat mail merge kita membutuhkan dua dokumen. Yang pertama dokumen master, yang kedua yaitu adalah dokumen source. Nah, ini disebut dengan dokumen master, yaitu berupa surat keterangan kelakuan baiknya. Dan untuk dokumen source-nya sekarang kita bisa membuat di Microsoft Excel atau langsung di Microsoft Word. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2010 untuk membuat data source-nya. Jadi kalian perhatikan baik-baik, di Microsoft Excel sudah banyak sheet-sheet yang bisa kita isikan dengan fields dan record-nya. Nah, di sini saya ingin mengisi yang pertama tadi data yang ada di master. Di sini kita lihat lagi ya. Ada nama, NISN, tempat lahir dan tanggal lahir. Nah, sekarang tadi ada NISN, kemudian ada nama lengkap, kemudian ada tempat lahir dan tanggal lahir. Nah, ini sebentar saya rapikan dulu tabelnya. Ini tabelnya saya rapikan dulu ya. Nah, supaya lebih rapih. Misalkan di sini NISN-nya data pertamanya itu misalnya 123456, namanya misalkan Agus, tempat lahirnya misalkan di Jakarta, tanggal lahirnya misalnya 28 Oktober 1988. Kemudian yang kedua misalkan ini namanya misalnya Salman Bandung, misalnya ini tanggal lahirnya, kemudian ya misalnya ini
namanya Lutfi, lahirnya misalnya di Yogyakarta tanggal 14 Juli misalnya ya. Kita bikin 5 data aja ya. Ini ya. Terus namanya misalkan Adam ya. Oke. Ini misalkan ini ya. Nah, di Bali misalkan tanggal lahirnya 20 Juni 1990. Satu lagi misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan namanya Juna ya, misalnya lahirnya misalnya 15 Agustus. Nah, ini kita sudah membuat tabel ya untuk data source-nya. Ini kita kalau kalian mau memberikan border silahkan ya, supaya lebih rapi ya. Sama caranya seperti yang di pengolahan tabel ya guys ya. Oke, ini sudah kita buat ya. Kita sudah membuat tabel untuk data source yang akan kita inputkan ke data master di surat keterangan kelakuan baik. Jadi tadi ada nama, ada NISN, ada tempat lahir, dan ada tanggal lahir. Nah, sekarang jangan lupa kita save dulu. Nah, ini sudah kita save. Nah, kita cari kira-kira disimpan di mana. Ya, misalkan di sini saya mau save ya di data saya deh. Ya. Nah, di sini di mail merge. Misalkan namanya apa? Misalkan data siswa misalnya ya, data siswa. Kemudian kita langsung save saja. Nah, nanti data source ini akan kita gunakan untuk kita input ke dalam surat keterangan kelakuan baiknya. Nah, tadi kan kalian sudah buat ya untuk data source-nya, yaitu data siswa, kemudian sudah ada suratnya. Nah, sekarang kita mulai untuk membuat mail merge-nya ya. Nah, yang pertama arahkan dulu nih kursornya ke bagian nama. Nah, di sini ya. Kemudian kita pilih mailings pada menu di sini ya, dari home, insert, page layout, reference. Nah, di sini ada mailings, kita klik mailings-nya. Ya, nah muncul menu-menu lainnya. Nah, di sini selanjutnya kita pilih select recipient ya. Di sini untuk memilih tipe atau list yang kita gunakan. Kemudian karena kita sudah punya data source-nya, ya, selanjutnya kita pilih yang use existing list. Nah, kalau sudah, kita cari di mana letak tadi kita naruh file source-nya atau file data source-nya. Tadi saya taruhnya di sini. Nah, di data siswa ini kita klik, kemudian kita klik open atau langsung klik 2 kali bisa. Kita klik open. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini ya. Untuk select table-nya kita pilih saja yang pertama nih, yang sheet 1 terus tanda dolar. Kita oke saja. Oke, itu tadi ya yang pertama. Jadi klik mailings, kemudian select recipient. Kemudian selanjutnya kalau sudah pilih klik edit ya, edit recipient list. Nah, kita klik edit. Kalau kiranya tidak ada yang mau diubah atau lain-lain sebagainya gitu ya, kalian langsung saja klik klik OK ya. Kalau misalkan ada yang ingin diubah, tapi kalau tidak ada ya langsung saja OK ya. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya itu simpan kursor tadi sudah ya di bagian nama ini, jangan sampai lupa. Ya, kemudian kita pilih insert merge field. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tadi ada di data source nih, saya arahkan ke sini ke data siswa. Tadi ada NISN, nama lengkap, tempat lahir sama tanggal lahir, itu sekarang sudah masuk ya guys. Nah, ini sudah masuk ke sini ya. Kita klik insert merge field-nya.
Nah, kita tinggal isikan di mana letaknya. Nama berarti kita pilih ini. Ya, kita pilih yang nama lengkapnya. Kemudian ya begitu juga dengan yang NISN-nya, kita pilih lagi si insert merge field-nya. Pilihnya yang NISN. Kemudian klik lagi insert-nya. Kemudian ini sekarang tempat lahir. Kemudian terakhir adalah tanggal lahir. Nah, ini kita sudah mengisi mail merge menggunakan merge field ya pada menu mailings. Kita lihat sudah ada nama lengkap, NISN, kemudian tempat lahir ya kan, dan tanggal lahirnya. Oke, sekarang kalau sudah kita klik untuk melihat dengan preview result ya, langsung dong keluar namanya Agus, NISN-nya sekian, tempat lahirnya di sini. Nah, sekarang kita lihat di data source-nya. Nah, sesuai ya guys, kita lihat di sini NISN-nya namanya Agus, Jakarta sini ya, sudah oke berarti mailings kita sudah berhasil. Nah, sekarang bagaimana nih caranya kalau misalkan kita mau menampilkan suratnya terus kita cetak sekaligus? Nah, itu bisa, jadi bisa lebih cepat dan lebih optimal kita dalam mengerjakan atau membuat surat daripada kita harus ketik satu-satu kan namanya. Misalkan tadi Agus nih NISN-nya 123456, tanggal lahirnya di sini, terus tempat lahirnya di situ lebih lama. Tapi kalau dengan mail merge itu bisa lebih cepat. Nah, sekarang bagaimana nih caranya? Tadi kita sudah punya ada 5 data, kita langsung mencetak sekaligus kelima-limanya, bisa atau enggak? Nah, itu bisa guys caranya ya. Setelah kita lihat ini gitu ya, kita klik finish and merge pada menu mailings yang masih di menu mailings. Kita di sini klik finish and merge ya. Nah, di sini ada pilihan, ada edit individual documents, ada print dokumen, sampai dengan send email message ya. Kalau sudah pilih print dokumen, nah kemudian muncul box merge to printer. Kalau kalian sudah terhubung dengan printer, langsung bisa pakai printer. Tapi di sini kalau misalkan kalian tidak terhubung dengan printer, mau di save dulu juga bisa. Nah, misalkan atau mau di print semua bisa, atau pilih datanya bisa, atau mau dilihat dari data yang keberapa sampai yang keberapa. Kita coba dulu yang all ya, kita pilih yang all, kemudian kita oke. Nah, di sini sudah ada tampilan box daripada untuk print ya. Nah, di sini dikarenakan saya belum terhubung dengan print, biasanya saya nge-save-nya di sini menggunakan Microsoft XPS Document Writer. Ya, kita klik Microsoft XPS Document Writer-nya, kemudian kita oke. Nah, kita sambil tunggu. Nah, nanti akan muncul data ini. Nah, kita save nih datanya, apa namanya ya, misalnya surat baik all, namanya surat kelakuan baik all. Kita save. Nah, kita save, kita tunggu. Nah, bagaimana cara lihatnya sekarang? Nah, kita tadi ke penyimpanan, kita nyimpen si data surat tadi. Ya, kita simpannya tadi di mana gitu ya. Nah, ini tadi kita oke. Nah, ini. Nah, di mail merge ya. Di sini tadi namanya surat kelakuan baik all. Nah, sekarang ini ya, kita klik aja. Nah, lihat guys, di sini ada ya. Yang pertama datanya Agus ya. Kemudian yang kedua tadi Salman, ketiga Lutfi, kemudian keempat Adam, dan kelima Juna. Nah, sekarang kita lihat di data source-nya. Nah, tuh 5 data tadi bisa langsung kecetak. Nah, kemudian kalau misalkan nggak mau semuanya, bisa juga caranya sama kayak tadi, print dokumen. Mau dari mana nih? Misalkan dari data pertama, misalkan sampai data ketiga. Kita oke,
Sama kayak tadi caranya, saya save di Microsoft XPS Document Writer, kemudian kita klik OK. Misalkan tadi kita sekarang save-nya dengan surat 3 aja gitu ya. Misalkan namanya ini aja. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini ya. Tadi datanya hanya ada 3. Nah, Agus, Salman, dan Lutfi. Nah, kita lihat lagi tadi datanya. Yang pertama Agus, kedua Salman, dan ketiga Lutfi. Jadi sudah semua terisi. Gimana? Lebih simpel kan menggunakan mail merge daripada kita mengetik satu persatu itu ya datanya, jadi memakan waktu yang lama. Tapi dengan mail merge kalian bisa mempercepat waktu untuk membuat surat gitu ya, apalagi yang terisi dengan data-data gitu ya, sehingga lebih efisien, lebih simple ya. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal. Di ruang tunggu, dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1, dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2, pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Oke,
Itu tadi materi pembelajaran tentang bagaimana menggunakan fungsi mail merge pada Microsoft Word 2010 dengan Windows 7. Gimana? Mudah untuk dipahami kan? Nah, sekarang coba ya kalian di rumah buat surat yang berhubungan dengan administrasi data yang terdapat 20 data karyawan yang terdiri dari yang pertama, nomor induk karyawan, kemudian yang kedua nama lengkap, ketiga divisi, keempat alamat lengkap, dan kelima nomor telepon. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19. Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Baik teman-teman semua, kunci untuk bisa menggunakan fungsi mail merge di dalam Microsoft Word adalah kalian harus sering berlatih, mencoba berbagai macam fitur lain yang tersedia, dan mau mengeksplor sesuai ide kreativitas kita dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Demikianlah tadi materi penggunaan fungsi mail merge untuk membuat surat menggunakan Microsoft Word 2010 yang terinstal pada Windows 7 sebagai salah satu bagian dari materi mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dengan saya Rina Rahmatika di episode selanjutnya. Selamat belajar dan berkreasi. Salam teknik informatika unggul. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.